ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah azani Allah yakum, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kajian. Insyaallah kita akan membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Bapak sekalian, sekali lagi ya, masalah fikih, masalah yang banyak terjadi padanya perselisihan ulama. Ya. Dan perselisihan masalah-masalah seperti ini bukan perselisihan yang mengharuskan kita saling menyesatkan satu sama lainnya. Itu kecuali apabila suatu pendapat yang sama sekali tidak berdasarkan kepada dalil, hanya sebatas mengada-ngada, ya, tanpa alasan yang kuat. Ya, karena banyak ya perkara-perkara yang di akhir zaman ditambah-tambahkan di dalam sholat, sesuatu yang tidak pernah ya didengar dari salafun salih, dari imam yang 4. Adapun sifat salat Nabi SAW kita akan jelaskan dari mulai awal sampai akhir salam sambil kita akan praktekkan ya insyaallah. Tentunya yang pertama ya, seseorang yang hendak sholat itu hendaknya di atas kesucian sebagaimana bapak-bapak ketahui. Lalu kemudian ya dia pun berdiri menghadap kiblat dan berniat. Dan sudah kita sebutkan kemarin Bapak sekalian bahwa niat itu tempatnya di hati. Dengan kesepakatan seluruh para ulama bahwa ya tempat niat itu di hati, bukan di lisan. Dan tidak pernah dinukil dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in, tidak pula imam yang 4 bahwa mereka melafadzkan niat. Ya. Kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepada perbuatan tersebut. Tapi tatkala kita lihat ternyata tidak ada satupun contoh dari mereka, yaitu menunjukkan bahwa perkara ini adalah diada-adakan. Makanya disebutkan dalam hadis yang masyhur ya, yang dikenal dengan hadis musi salat tahu. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan orang yang tidak becus salatnya. Kata Rasulullah apa? Idza qumta ila shalah fastaqbilal qiblah fakabbir. Kalau kamu ya telah berdiri untuk salat, kalau kamu ingin melakukan salat, maka hendaklah kamu menghadap ke kiblat. Lalu takbirlah. Kalaulah melafalkan niat itu baik, tentu Rasulullah akan berkata, ya hendaklah kamu menghadap ke kiblat, kemudian apa? Ya, ucapkan niat. Karena Bapak sekalian, sebagaimana kemarin sudah saya sebutkan bahwa niat itu sudah otomatis terhasilkan. Demikian pula ketika kita karena seorang mau sholat, kita sudah otomatis dari ya hati itu tergerak sendiri untuk berniat melakukan ya suatu perbuatan. Oleh karena itu ya akhi ya melafazkan niat itu termasuk perkara yang memberat-beratkan agama. Ya, pernah datang kepada saya orang tua ya, dia berkata, "Ustaz, saya mau umroh. Ya, ajarkan saya niat sholat tawaf." Ya, jadi susah banget. Orang kalau nggak paham niatnya berarti dia mau sholat bingung. Ya usolli, sholat apa katanya. Ya, sehingga mau tidak mau dia harus menghafal dulu. Dia harus, kalau misalnya dia mau melakukan suatu sholat, dia tidak tahu niatnya, subhanallah, akhirnya dia tidak jadi melakukan sholat tersebut. Padahal Islam itu mudah. Rasulullah sabda, inna dina yusrun. Agama ini mudah, kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian kita takbiratul ihram. Ya, kita takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram Bapak sekalian, ketika disunnahkan kita mengangkat tangan Allahu Akbar. Ya, kita mengangkat tangan Allahu Akbar.
ada dua riwayat di dalam masalah mengangkat tangan. Kebanyakan riwayat Rasulullah SAW ya mengangkat tangan itu ya sejajar dengan bahu. Kebanyakan riwayat ya Rasulullah SAW mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu. Hadwa mangkibaihi. Ya. Beliau ya bertakbir Allahu Akbar sejajar dengan bahu. Kemudian yang ketika mengangkat tangan adalah Rasulullah SAW telapak tangannya menghadap ke kiblat dan jari jemarinya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih Allahu Akbar sejajar dengan bahu. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah mengangkat tangannya sejajar dengan telinga. Ya. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjamak antara dua hadis tersebut. Kata beliau, kalau kita jamak yaitu dengan cara telapak tangannya sejajar dengan bahu dan ujung-ujung jari jemari ini sejajar dengan telinga, maka itu baik. Dan jamak ini juga dianggap baik oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Sehingga menggabungkan antara dua hadis tersebut. Ya, Allahu a'lam. Kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Syekh Al-Albani berkata, ketika kita mengucapkan takbir dan mengangkat tangan ada tiga keadaan. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat yang sahih. Kemudian kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW apabila salat yada'u yadahul yumna ala yadil yusra, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Dan posisi ini Bapak, meletakkan tangan kanan dan tangan kanan di atas tangan kiri hanya berlaku di dalam salat saja. Karena tidak pernah diriwayatkan Rasulullah SAW melakukan hal itu kecuali dalam salat. Adapun yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin ya, ketika memposisikan jenazah demikian. Karena kebanyakan kaum muslimin di Indonesia itu ya, memposisikan jenazah itu tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi seperti mau sholat. Ini sesuatu yang tidak ada asalnya dalam syariat. Ya kalaulah itu baik tentu sudah dinukil oleh para sahabat dengan riwayat-riwayat yang banyak. Ya, ternyata tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Ya, maka dari itu hal seperti itu tidak disunahkan pada selain sholat. Kemudian ada beberapa riwayat mengenai letak tangan tersebut, apakah di dada, ataukah di perut, ataukah di bawah perut. Yang paling sahih adalah ya di atas dada. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW yada'u yadahul yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Ya, Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama mengenai makna sadar di sini. Karena kata sadar itu Pak, di dalam bahasa Arab adalah segala sesuatu yang tampak di depan. Ya, itu sadar. Tapi ya, secara mutlak orang Arab juga memutlakkan sadar itu adalah batasannya kata Imam Nawawi, itu dari semenjak dari bawah nahar di sini ya sampai di atas perut di sini. Ya, sampai di atas perut di sini, maka ini disebut dengan apa? Sadar. Ya. Maka kalau misalnya seseorang meletakkan di atas seperti ini pun di atas sadar. Ya kenapa? Karena ia masih ada ya di atas dada, di atas perut. Kalau dia meletakkan di atas seperti ini pun tidak masalah. Ya. Yang dianggap oleh para ulama ya sebagian mereka bahwa termasuk gulu adalah seseorang meletakkan tangannya sangat tinggi di atas dada seperti ini. Ya, ini adalah perbuatan yang berlebih-lebihan tentunya.
Kemudian Bapak sekalian, ketika kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu pun ada beberapa keadaan. Riwayat yang paling banyak bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebatas meletakkan, seperti ini. Ya berarti meletakkan saja. Iya. Kemudian yang kedua yaitu menggenggam pergelangan tangan kiri. Iya. Itu seperti ini. Kemudian riwayat yang ketiga yaitu ia menggenggam lengan tangan kiri, hasta tangan kiri, seperti ini. Jadi ada tiga, ya. Yang pertama kita ucapkan Allahu Akbar atau Allahu Akbar seperti ini, atau Allahu Akbar seperti ini. Yang tidak boleh seperti ini, Pak. Apalagi begini. Iya. Kemudian ya setelah kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka ya disunahkan mata kita menghadap ke tempat sujud. Karena itu yang masyhur diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW apabila sholat beliau melihat ke tempat sujud. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan ya boleh menghadap ke kiblat, namanya meluruskan wajah kita kemana? Ke kiblat. Ini pendapat Imam Malik berdasarkan ayat ya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ya sejajar dengan Masjidil Haram. Akan tetapi tentunya ayat tersebut sifatnya mutlak dan telah sabit dan telah sahih dari Rasulullah apabila sholat beliau melihat tempat sujud. Dan keadaan seperti ini tentunya Bapak sekalian ya lebih terlihat khusyuk daripada seseorang sholat dalam keadaan matanya ya lurus ke depan gitu. Namun ya untuk makmum maka tidak mengapa sekali-kali melihat imam, sebagaimana itu dilakukan oleh para sahabat. Apalagi ya dulu para sahabat mereka ya ketika Rasulullah sholat mereka memperhatikan betul secara detail gerakan-gerakan Rasulullah SAW, sehingga mereka itu ketika sholat bukan melihat ke bawah tapi melihat kepada imam, kepada Rasulullah SAW. Kemudian iya kita membaca doa istiftah. Doa istiftah itu Bapak sekalian ada beberapa macam Pak ya. Dan disunahkan kita terkadang membaca ini, terkadang baca itu, terkadang baca itu. Ya. Kita jangan selama seumur hidup kita baca istiftah cuma satu toh. Ya. Tapi sunnahnya kata para ulama yaitu ya mengganti terkadang ini, terkadang itu, terkadang yang lain, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun doa istiftah Bapak sekalian, ini ada beberapa macam ya mengenai doa istiftah. Yang paling pendek seseorang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ. Kesalahan banyak kaum muslimin ya, doa istiftah ini disambung dengan ya wajjahtu wajhiyalladzi fatara samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, sampai situ. Ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena sebetulnya ya kesalahannya dari dua sisi Pak. Yang pertama bahwa ini sebetulnya dua doa istiftah, dua macam doa istiftah yang digabungkan jadi satu. Ya. Yang kedua wajah itu panjang sekali dan dia hanya baca sampai wa ana minal muslimin.
ya seharusnya dia baca lebih dari itu. Maka dari itu Bapak sekalian, ya saya tidak tahu kenapa sampai terjadi seperti itu, ya. Ya sehingga banyak kaum muslimin di Indonesia ini mengamalkan doa istiftah ini dengan bacaan seperti demikian. Boleh juga dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Boleh juga dengan subhanakallahumma. Yang jelas ya disunahkan kita ya untuk menyelang-nyelingnya, terkadang ini, terkadang itu. Ustaz, kalau saya gabungkan semua dalam sholat gimana? Nggak boleh. Karena Rasulullah tidak pernah sekalipun menggabungkan seluruh doa istiftah jadi dalam satu sholat. Iya. Setelah kita melakukan doa istiftah, memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang doa istiftah ini hukumnya apa. Yang rajih, yang saya rajihkan Allahu a'lam bahwa itu hukumnya sunnah saja. Iya. Kemudian kita membaca ta'awudz, Pak. Dan membaca ta'awudz itu yang paling lengkap adalah a'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, itu yang paling lengkap. Namun boleh Bapak berucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tapi kalau Bapak mau lebih lengkap itu tentunya pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhtilaf juga para ulama tentang membaca ta'awudz. Apakah hukumnya wajib atau tidak? Yang saya rajihkan bahwa membaca ta'awudz pun tidak wajib. Ya. Tapi adalah sunnah dari pendapat jumhur ulama. Bukan berarti tidak wajib kita tidak amalkan, Bapak. Ya, karena Allah memerintahkannya, ya fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mau membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu isti'adzah. Ya, ayat ini perintah, makanya ayat ini yang menjadi dalil orang yang mengatakan wajib membaca ta'awudz. Karena Allah memerintahkan, sedangkan perintah itu pada asalnya menunjukkan hukum apa? Wajib. Dan demikian pula berlindung dari godaan setan hukumnya wajib. Namun tatkala kita melihat dari riwayat bahwa Rasulullah ketika khutbah hajat dan yang lainnya membawakan ya firman Allah tanpa ta'awudz, itu menunjukkan bahwa ta'awudz itu hukumnya ya sunnah saja. Ya. Allahu a'lam. Kemudian Bapak sekalian, setelah kita membaca a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, lalu kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi ikhtilaf para ulama untuk imam, apakah diwajibkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ataukah cukup disirkan saja. Yang saya condong kepadanya adalah pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan, tidak dijaharkan. Kenapa? Karena setelah saya memeriksa dalil-dalil pendapat yang mengatakan diwajibkan menjaharkan, ternyata tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, hadisnya sahih tapi tidak sharih. Tidak sharih itu apa ya? Tidak jelas menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya hadis Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah waktu itu beliau sholat lalu beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengeraskan suaranya. Setelah selesai sholat, Abu Hurairah berkata, Inni la ashbahukum bi sholati Rasulillah SAW. Aku adalah orang yang paling persis ya dengan sholatnya Rasulullah SAW. Sehingga ya dijadikan dalil bahwa oleh mereka bahwa Rasulullah menunjukkan dia mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi hadis ini, pendalilan dengan hadis ini tidak jelas. Kenapa? Karena bisa jadi Abu Hurairah mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim itu mimbabi ta'lim, untuk mengajarkan bahwa ini termasuk sunnah. Iya, termasuk yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti halnya Ibnu Abbas, ketika beliau sholat jenazah, beliau mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Padahal yang sunnah Al-Fatihah itu disirkan, tapi beliau sengaja keraskan. Setelah selesai sholat,
Salat ya, Ibnu Abbas berkata apa? Ya lita'allamu anna sunnah, supaya kalian tahu bahwa membaca Al-Fatihah itu termasuk ya ajaran Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga ya adanya ihtimal seperti ini yang kita tidak bisa menegaskan bahwasanya Abu Hurairah ketika mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim itu untuk menyebutkan bahwa itu termasuk sunnah dikeraskan. Adapun jumhur ulama, ini pendapat imam yang tiga, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan berdasarkan hadis Anas yang dijadikan Muslim, "Shallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman." Aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ternyata ya kata ya dalam hadis ini ternyata kata beliau di sini, kata-kata Anas ya, mereka membuka bacaannya itu ketika sholat jadi imam itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagian riwayat dengan lafaz fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini penegasan dari Anas bin Malik bahwa beliau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman. Ternyata mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sharih. Nas seperti ini disebut dengan nas sharih, tegas, jelas. Dan tentunya Pak, nas yang sharih lebih dikedepankan daripada nas yang tidak sharih. Iya. Allahu a'lam dalam masalah ini. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Dan tentunya Bapak sekalian membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun. Memang terjadi ikhtilaf para ulama apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah atau tidak. Ya, yang saya condong kepadanya bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Kenapa? Karena ya disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, dan hadis ini sahih dari Imam Muslim. Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, yaitu Al-Fatihah, antaraku dan antara hambaku dua bagian. Apabila hambaku berucap alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Di sini Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Ternyata Allah memulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Allah bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, tentu ya Allah akan menyebutkan dari bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Allah tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, Allah memulai dari alhamdulillahirabbil alamin, itu menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Allahu a'lam. Ini yang saya condong kepadanya. Iya. Kemudian Bapak sekalian, dalam membaca Al-Fatihah disunnahkan dijeda per ayat senafas demi senafas. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian Rasulullah SAW ya mengamalkannya. Hal ini juga Bapak sekalian karena ya bacaan Al-Fatihah itu setiap ayatnya dijawab oleh Allah. Ya, Allah berfirman, "Fa idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin." Apabila hambaku berucap alhamdulillahirabbil alamin, ya, maka Allah akan menjawab hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Apabila ya hambaku ya berucap Ar-Rahmanir-Rahim, maka ya Allah akan menjawab athna alayya 'abdi, hambaku akan memujiku. Apabila si hamba berkata maliki yaumiddin, maka Allah akan menjawab majadani 'abdi, hambaku mengagungkanku, memuliakanku. Apabila si hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antaraku dan antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta.
Ketika si hamba ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah akan berfirman, hadza li 'abdi li abdi masa'al. Ini semua untuk hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Ini Bapak sekalian ya. Kemudian setelah kita membaca waladdallin, kita ucapkan amin. Ya. Dan di sini yang harus kita perhatikan Bapak ya. Pertama, di dalam masalah mengucapkan amin disunahkan mengeraskan suara, baik imam maupun makmum. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa imam dan makmum tidak boleh mengeraskan suara. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Sebagian mengatakan yang mengeraskan suara cuma imam tanpa makmum, dan ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Kata Imam Syafi'i, karena riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang bahwasannya makmum mengeraskan suara lemah, tidak ada yang sahih. Ya. Sebagian mengatakan bahwasannya ya imam dan makmum semuanya mengeraskan, dan ini juga riwayat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam ilmu ada dua riwayat, ya ada dua qaul. Dan ini yang rajih. Ya kenapa? Karena dinukil dari beberapa sahabat bahwa mereka menghikayatkan bahwa dahulu ya mereka para makmum dan imam mengucapkan amin sampai terdengar suara gemuruh di masjid. Ya. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadits dhaifah. Ya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Zubair dan sahabat yang lain. Kemudian Bapak sekalian, yang kedua, bagi makmum tidak diperkenankan untuk mengucapkan amin sampai mendengar imam mengucapkan a. Kenapa? Karena makmum tidak boleh mendahului imam. Ya, bukankah Rasulullah SAW mengancam makmum yang mendahului imam? Ya, Rasulullah SAW sabda apa? Ya, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu tidak takut an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar? Allah gantikan kepalanya dengan kepala keledai. Iya. Maka di sini menunjukkan kita tidak boleh mendahului imam, bahkan mendahului imam termasuk dosa. Maka kalau misalnya imam berucap a, baru kita ucapkan apa? A. Adapun Pak, ya di masyarakat kita ini ada lagi ya dibuat-buat. Katanya ya disunahkan setelah mengucapkan waladdallin, kita ucapkan Allahumma amin. Ini tambahan yang tidak ada dalam satu riwayat manapun juga. Iya. Cukup kita ucapkan apa? Amin. Iya. Itu pengucapan yang benar. A 2 ketuk. Min boleh diucapkan sampai 6 ketuk. Ya kenapa? Karena itu disebut dalam ilmu tajwid apa? Mad arid lisukun. Iya. Yang salah itu amin. Kalau amin artinya beda lagi. Atau amin. Salah juga. Yang benar amin. Ya. Demikian. Kemudian setelah itu dia membaca surat, dan ini adalah sunnah dengan ijma para ulama. Dia membaca surat. Terserah ya mau membaca apa. Adalah Rasulullah kalau salat subuh beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Ya. Kayaknya buat kita 60 sampai 100 ayat panjang banget ya. Iya, tapi buat para sahabat itu nggak panjang, Pak. Bayangkan kalau para sahabat dahulu kalau sholat taraweh itu satu rakaatnya sampai ratusan ayat. Ya selesai sholat taraweh sebelum sahur. Ya, gimana ya kalau kita begitu ya? Langsung kapok. Kemudian beliau kalau sholat zuhur, ya biasanya beliau membaca 15 sampai 30 ayat. Kalau sholat asar biasanya beliau membaca 7 sampai 15 ayat. Kalau sholat maghrib biasanya beliau membaca ya sholat maghrib beliau membaca biasanya Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu surat-surat pendek.
Ya, biasanya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Namun terkadang sekali-kali beliau membaca ayat yang panjang. Rasulullah pernah di salat maghrib membaca surat At-Tur, dijadikan 2 ayat. Bahkan Rasulullah pernah membaca surat Al-A'raf di salat maghrib. Ya, maka waktu itu dikata para ulama, kebanyakan salat maghrib Rasulullah itu dengan membaca surat-surat pendek. Tapi disunahkan sekali-kali membaca surat-surat apa? Panjang. Ya. Adapun di salat Isya, maka biasanya Rasulullah membaca Awsatul Mufassal, yaitu surat-surat yang tidak terlalu panjang, seperti Sabbihis, ya, wasyamsi wa duhaha, wal laili idza yaksha. Demikian yang diajarkan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Karena pernah ya, Mu'adz bin Jabal salat mengimami membaca surat Al-Baqarah, Pak, salat Isya. Akhirnya apa yang terjadi? Ada makmum yang keluar. Akhirnya apa? Dilaporkan kepada Mu'adz. Lalu Mu'adz berkata itu orang munafik gitu. Orang ini nggak terima disebut munafik. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ternyata yang dimarahin sama Rasulullah siapa? Bukannya orang itu, tapi imam yang dimarahi. Kata Rasulullah, "Fattan anta? Apakah kamu hendak memfitnah manusia?" Ya, kalau kamu sholat mengimami manusia, ya di sholat Isya baca Sabbihis wal laili idza yaksha. Ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau di masyarakat kita mungkin Bapak kalau sholat subuh baca 60 sampai 100 ayat, Pak. Masya Allah, di belakang tuh banyak yang ngedem. Ya. Karena di masyarakat kita ini sholat subuh itu Masya Allah pendek sekali. Ya, paling qul huwallahu ahad, ya, Allahus samad. Apalagi tarawih, Pak. Ya, alif lam mim aja dianggap satu, alif lam mim Allahu akbar. Ya, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahu akbar. Kemudian setelah membaca surat, Rasulullah biasanya setelah selesai membaca surat berhenti sebentar sebelum ruku. Disebut dengan saktah. Ya, beliau setelah membaca surat, ya, beliau biasanya berhenti sebentar sebelum ruku sejenak. Ya. Jadi tidak langsung ruku, karena itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun beruku, Allahu Akbar. Dan ketahuilah Bapak sekalian, di dalam ruku perkara yang harus kita perhatikan atau sunnah-sunnah yang harus diperhatikan maupun kewajibannya. Yang pertama, wajib meluruskan punggung ketika ruku. Karena orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku tidak sah sholatnya. Meluruskan di sini artinya dia betul-betul sempurna ruku, begitu. Karena ada orang yang rukunya belum sempurna udah sami Allahu liman hamidah. Ini berarti tidak meluruskan punggungnya. Berdasarkan hadis, ya, innahu la tujzi salatun man la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Sesungguhnya tidak mencukupi salat orang yang tidak meluruskan punggungnya di waktu ruku dan sujud, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak, disunnahkan ketika ruku posisi tangan itu mencengkram lutut. Disunnahkan ketika ruku, ya, posisi tangan itu mencengkram lutut seperti ini. Sebagaimana dalam riwayat, ya, Abu Daud dan yang lainnya, demikian Rasulullah SAW melakukan dan ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lalu posisi kepala dalam suatu hadis yang sahih bahwa Rasulullah tidak mendongak dan tidak juga merunduk, tapi tengah-tengah antara itu. Ya, saya akan contohkan beberapa sekalian bagaimana ruku yang benar. Allahu Akbar. Kepala tidak demikian, ya, dan juga tidak seperti ini. Akan tetapi seperti ini. Dalam keadaan mata melihat kemana? Ke tempat sujud. Kemudian lihat, ya, ini adalah dikuatkan, dicengkramkan seperti ini, ya.
Lalu disunahkan, dan disunahkan pula ketika ruku itu posisi tangan Pak dilengkungkan, karena dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW wattara biha yadahu, Rasulullah menjadikan tangannya itu seperti busur panah. Ya, Rasulullah SAW menjauhkan siku-sikunya itu dari dari rusuk, ya, seperti ini. Tidak lurus seperti ini, Pak. Seperti ini. Itu yang sunnah. Ya, adapun diluruskan begitu, maka itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah itu ya dilengkungkan. Dan yang saya sebutkan ini Bapak, semua ada dalam kitab sifat salat Nabi SAW yang ditulis oleh Imam Syekh Albani. Silakan Bapak rujuk buku tersebut. Kemudian kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dengan tumak ninah. Ya, kapan dikatakan tumak ninah? Apabila seseorang telah melakukan gerakan ruku secara sempurna, lalu mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ya. Walaupun hanya sekali. Setelah itu dia berucap Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ketika ia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka diucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Kalau Bapak mau panjang lagi silahkan. Ya, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlu tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala bihil 'abdu. Ya, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau Bapak mau panjang silakan, atau Bapak mau lebih panjang lagi, Bapak ucapkan li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu sepanjang-panjangnya. Ya, tidak mengapa karena itu semua riwayatnya sahih. Ya. Kemudian bagi makmum terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum juga disunahkan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah juga, atau cukup mengucapkan Rabbana lakal hamdu? Jumhur mengatakan cukup mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, idza qala al-imamu ya Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa disunahkan imam tetap membaca, makmum pun membaca Sami Allahu liman hamidah. Kenapa demikian? Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka si makmum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mengumpulkan dua hadis tersebut. Ya, walaupun saya lebih condong kepada pendapat jumhur, namun kalau kita ucapkan ya Sami Allahu liman hamidah pun tidak menjadi masalah dalam masalah Allahu a'lam. Kemudian Bapak sekalian, posisi tangan terjadi ikhtilaf lagi ulama. Apakah Sami Allahu liman hamidah kembali di atas dada? Kembali lagi ataukah lurus seperti ini? Ya. Yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad mengatakan boleh seseorang terkadang seperti ini, terkadang lurus juga. Karena memang riwayat-riwayat seperti ini Pak, hujah-hujahnya sama-sama kuat saya lihat. Ya, mereka yang Sami Allahu liman hamidah selengkap lagi kuat sekali berdasarkan keumuman hadis. Ya. Mereka yang mengatakan lurus juga saya lihat kuat di dalam hal ini. Maka silakan Bapak mengamalkan yang ini ataupun yang itu, ya, tidak mengapa, wallahu a'lam. Kemudian setelah itu kita turun sujud, Pak.
Allahu Akbar. Karena di setiap perubahan gerakan disunahkan kita untuk mengucapkan takbir intiqal namanya. Ya Allahu Akbar, kemudian turun sujud. Terjadi ikhtilaf lagi ulama. Ya, mana dulu yang didahulukan? Lutut dulu atau tangan dulu? Mereka yang mengatakan lutut dulu berdasarkan hadis. Ya, Rasulullah sabda la tabruku ya burukul ba'ir, janganlah kalian turun sujud seperti halnya unta yang turun sujud. Hendaklah ia meletakkan dua lututnya, hendaknya dia meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Ya. Ini ada dua riwayat hadis ini. Dalam satu riwayat menyebutkan hendaklah ia meletakkan lututnya sebelum tangannya. Tapi dalam riwayat yang masyhur, ya, hendaknya ia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Karena ada dua riwayat, mana yang lebih ini? Terjadi ikhtilaflah para ulama dalam yang saya condong kepadanya adalah yaitu tangan dulu sebelum lutut. Kenapa? Alasannya pertama bahwa lafaz yang menyebutkan lutut dulu sebelum tangan itu adalah hadisnya ternyata lemah. Ya, tidak sahih. Dan yang kedua bahwa ya hadis yang menyebutkan tangan dulu sebelum lutut itu adalah hadisnya sahih. Dari hadis Abdullah bin Umar dan ada syahid dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, sehingga saya lebih condong kepada ini. Demikian pula yang sebagian dijelaskan oleh Imam At-Tahawi bahwa ya unta itu lututnya di depan bukan di belakang. Makanya disebut rubbah. Rubbah menurut orang Arab bagi unta itu di depan. Ya, bukan di belakang, dan unta tidak punya tangan. Makanya unta kalau ya turun pasti dia akan mendahulukan rubbahnya, lututnya. Ya. Maka dari itu, ya, wallahu a'lam, dalam ini saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tangan dulu sebelum lutut. Ya. Maka kemudian ia pun turun sujud. Ia dahulukan tangan dulu sebelum lutut, Allahu Akbar. Kemudian ia sujud. Dan harus diperhatikan Bapak bahwa sujud itu harus di atas 7 tulang. Apa itu 7 tulang? Yang pertama apa? Jidat. Dan Rasulullah berisyarat ke hidung. Berarti jidat sama hidung itu satu. Harus ditempelkan, Pak. Ya, kecuali kalau mancungnya ke dalam gitu susah. Yang kedua yaitu 2 telapak tangan. Yang ketiga yaitu 2 lutut. Yang keempat yaitu 2 ujung-ujung jari. Ya, sehingga kalau dijumlahkan semuanya jadi 7. Kemudian ketika sujud, sunnah-sunnah yang harus diperhatikan adalah yang pertama, disunahkan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi atau Subhanakallahumma. Ya. Atau subuhun qudusun Rabbul malaikati war ruh. Ya. Subhanal malikal quddus. Saya lupa Subhanal malikal quddus ya. Iya, saya lupa. Coba saya lihat dulu di sini. Dalam sujud itu, ya subuhun qudusun Rabbul malaikati war ruh. Iya, betul, Pak. Subuhun qudusun Rabbul malaikati war ruh. Atau subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Ya. Atau boleh juga Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu juga sahih. Ya. Kemudian sunnah yang kedua ketika sujud, Pak, yaitu perut dan paha dijauhkan, tidak menempel, tapi tidak terlalu jauh seperti orang yang mau lungkup gitu. Tidak juga pendek sehingga akhirnya perut dan dada sama ininya nempel. Ini pun tidak baik. Kemudian sunnah yang ketiga ketika sujud yaitu menegakkan siku-siku sehingga sejajar dengan bahu. Ya, dan ini berlaku kalau Bapak sholat sendirian. Kalau lagi sholat jamaah jangan, Pak, susah. Kasihan temannya enggak bisa sujud nanti. Ya. Maka itu yang sunnah. Ya, saya akan praktekkan bagaimana tata cara sujud. Ya.
perhatikan ya keadaan tangan ya, dalam keadaan tangan kita itu kemudian disunahkan ketika sujud ya, dalam riwayat Hakim itu tangan itu dirapatkan seperti ini ya. Seperti ini kedua ya. Kemudian keadaan perut dan paha ini tidak boleh menempel seperti ini atau yang pendeknya. Tetapi yang sunnah agak jauh, tapi juga tidak terlalu jauh untuk sebagian orang ya, karena itu terlalu berlebihan. Kemudian Bapak sekalian ya, setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Kebanyakan Rasulullah SAW kebanyakan waktu duduk di antara dua sujud itu dengan iftirash. Tahu kan iftirash Pak? Yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan ya kaki kanan. Namun terkadang Rasulullah sekali-kali duduk secara iq'a, yaitu duduk di atas dua tumit dan di atas dua ujung-ujung jari jemari. Ya. Saya berikan contoh. Kalau iftirash seperti ini ya. Tapi Rasulullah terkadang seperti ini. Ya, terkadang Rasulullah SAW seperti ini ya ketika duduk di antara dua sujud. Dan itu yang disebut dengan iq'a yang boleh, yang sunnah. Iq'a yang sunnah itu seperti itu dalam riwayat Ibnu Abbas. Namun ada jenis iq'a lain yang dilarang oleh Rasulullah yang disebut dengan iq'a'nya syaitan. Apa itu? Yaitu menegakkan dua kaki di samping pantat dua-duanya. Sementara pantat duduk di mana? Di lantai. Ya tergambar nggak Pak? Ya, seperti ini Pak. Iq'a'nya syaitan seperti ini. Itu iq'a syaitan yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena itu perbuatan atau tata cara duduknya setan. Ya. Kemudian disunnahkan ketika antara dua sujud membaca Rabbik firli boleh sebanyak-banyaknya. Ya, dan disunahkan ketika duduk di antara dua sujud itu kita panjangkan. Karena disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah apabila sholat duduk di antara dua sujud, beliau terus duduk sampai kami mengira beliau akan lupa sujud. Iya. Atau boleh membaca Allah maghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada tambahan yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di Indonesia dengan tambahan wa'fu anni. Nah, itu tambahan yang kata para ulama tidak ada asalnya. Iya. Kemudian setelah itu sujud lagi. Ya, sujud lagi. Seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian ketika kita naik ke rakaat lagi, disunahkan disebut dengan jilsatul istirahah. Duduk istirahat dalam riwayat Bukhari. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau mau bangkit dia ke rakaat pertama atau ketiga, beliau duduk dulu sebentar. Ini disebut dengan duduk apa? Duduk istirahat. Ya, sebentar sejenak kemudian naik. Nah, terjadi ikhtilaf lagi ketika mau naik. Apakah lutut dulu apa tangan dulu? Yang saya condong kepadanya yaitu lutut dulu baru tangan. Iya. Kenapa? Karena unta kalau naik pasti lutut dulu baru dan tidak punya tangan dia. Oleh karena itu ya, Allahu a'lam dalam masalah ini yang disunahkan yaitu lutut dulu. Berdasarkan juga hadis Abdullah bin Umar bahwa apabila beliau sholat dan hendak bangkit, beliau bertelekan di atas tangannya. Ya, beliau bertelekan di atas tangannya. Kemudian Bapak sekalian, rakaat yang kedua pun tidak ada bedanya dengan yang saya jelaskan tadi. Namun terjadi ikhtilaf, apakah ta'awudz itu disunahkan setiap rakaat atau tidak. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ta'awudz itu disunahkan setiap rakaat. Kenapa kata beliau? Karena setiap rakaat itu pasti kita membaca Al-Quran. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran.
Ya. Sementara jumhur ulama mengatakan tidak, cukup di awal saja. Karena tidak pernah kita mendengar satupun riwayat bahwa Rasulullah SAW membaca ta'awudz sebelum di rakaat-rakaat yang lain. Ya, beliau hanya membaca ta'awudz di awal saja. Ya, Allahu a'lam dalam masalah ini. Kemudian setelah itu ya Bapak sekalian, tahiyat awal. Tahiyat awal sebagaimana Bapak telah pahami semuanya ya tentang masalah ini. Ya, seseorang tahiyat di mana dia berisyarat. Dan tata cara berisyarat Pak ada dua. Ya, bisa boleh 53 seperti ini. Ya, kenapa disebut 53? Karena ini bahasa Arabnya kan 5 kan. Ini 3. Atau digenggam seperti ini. Ya, digenggam. Kemudian terjadi ikhtilaf ulama lagi, apakah digerak-gerakan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan hadis yang menggerakkan itu hadis yang syadz, lemah. Sebagian mengatakan hadisnya tidak syadz, tapi itu termasuk tambahan perawi yang thiqah. Ya, yang saya contoh kepadanya yaitu pendapat yang kedua, bahwa hadis tersebut tidak termasuk syadz, tapi termasuk tambahan perawi yang thiqah. Kenapa? Karena yang menambah ini Zaidah bin Qudamah, seorang perawi yang disifati oleh Ibnu Hajar dengan thiqatun tsabtun. Ya, sehingga itu ya saya lebih condong kepada apa? Pendapat yang mengatakan itu tidak termasuk syadz. Terlebih ya, tidak ada pertentangan di situ. Kenapa? Karena setiap orang yang menggerakkan pasti dia sudah berisyarat. Otomatis itu. Ya. Kemudian membaca at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat assalamu ala nabi. Ini ada sebuah riwayat Pak yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa dahulu para sahabat sewaktu Rasulullah masih hidup, mereka membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Namun setelah Rasulullah meninggal dunia, mereka membaca assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dalam hadis Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih. Ya, maka kalau kita ucapkan assalamu ala nabi itu lebih baik. Ya. Kalau ada yang berkata, loh berarti para sahabat yang merubah yang diajarkan oleh Rasulullah, kita katakan tentunya mereka melakukan itu tidak akan berani dari ya ijtihad mereka sendiri, pastilah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu ya karena riwayat-riwayatnya kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sahihah, maka dari itu yang paling baik adalah kita ucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jumhur ulama mengatakan bahwa untuk tahiyat awal cukup sampai tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun ya salawat itu hukumnya sunnah. Iya. Adapun di tahiyat akhir maka ya asyhadu alla ilaha apa salawat itu hukumnya wajib hukumnya. Ini pendapat jumhur demikian. Adapun di salat terakhir Bapak sekalian ya di tahiyat akhir maka ya kita disuruh untuk mengucapkan salawat, kemudian doa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ditambah Allahumma inni a'udzubika min ma'tham wal maghram, dan boleh juga dengan doa-doa yang lain. Setelah itu kita ucapkan salam. Ya, assalamualaikum. Dalam satu kebanyakan ya riwayat Rasulullah mengucapkan ke kanan assalamualaikum warahmatullah, kiri assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dan beliau mengucapkan salam sampai terlihat pipinya dari belakang. Kemudian Bapak sekalian, terkadang Rasulullah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, terkadang beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Iya. Dan yang rukun itu yang ke kanan saja, Pak. Adapun yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Iya, hukumnya sunnah. Pembahasan terakhir Bapak yaitu kalau untuk 2 rakaat terjadi ikhtilaf para ulama, kalau salat 2 rakaat duduknya iftirash apa tawarruk. Iya. Ada 2 pendapat lagi.
Ini kalau bahas fikih pasti ya nggak lepas dari yang namanya ikhtilaf. Ya. Yang saya condong kepadanya bahwa untuk 2 rakaat cukup iftirash. Berdasarkan satu hadis, keumuman hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW idza jalasa fi raka'ataini yaqulu tahiyyah wa kana yafrishu rijalul yusra wa yansibu rijalul yumna. Adalah Rasulullah SAW apabila duduk di 2 rakaat, ya, beliau tak mengucapkan tahiyat dan beliau duduk iftirash. Ya, demikian pula dalam hadis Wa'il bin Hujr bahwa Rasulullah pernah salat 2 rakaat dan beliau duduk iftirash dalam riwayat Nasa'i. Ya. Nah, mereka yang mengatakan dari pendapat Imam Syafi'i bahwa ya duduk 2 rakaat ke 3 rakaat ke 4 rakaat, pokoknya untuk tahiyat akhir harus tawarruk. Tahu kan tawarruk, Pak? Tawarruk itu duduk di atas pantat, kemudian tangan kirinya, kaki kirinya dimasukkan, ya, kemudian seperti ini jadinya, Pak. Ya, itu tawarruk namanya. Mereka berdalil dengan keumuman hadis Abu Dawud bahwa disebutkan di situ fa idza kana ya fi raka'ah allati fiha taslim, apabila di rakaat yang ada padanya salam, beliau pun duduk tawarruk. Namun ya, kalau kita perhatikan Abu Dawud membawakan hadis tersebut, ya, itu untuk sholat 4 rakaat sebetulnya. Sebab kalau kita rujuk ya Sunan Abu Dawud, ya ternyata hadis tersebut menghikayatkan tentang sholat Rasulullah yang 4 rakaat. Sehingga dari situlah Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa yang rajih untuk 2 rakaat itu ya iftirash, sedangkan yang lebih dari 2 rakaat, yang lebih dari 1 tahiyat itu tawarruk. Allahu a'lam. Ini saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf agak panjang dikit, ya. Mungkin silakan Bapak, ada yang mau bertanya? Kalau boleh dari awal, peragaan dari awal. Peragaan dari awal. Yang duduk duduk istirahat segala macam, biar komplit. Saya peragakan 2 rakaat aja, Pak, ya. Gimana, Pak? Mau sabar kan? Hah? Satu orang aja dulu ya. Satu orang aja, Ustaz yang jadi ininya. Diperhatikan ya, ketika kita hendak sholat, kita hadap ke kiblat, kemudian lihat, tentunya sudah saya sebutkan tadi bahwa mata menghadap kemana? Sujud. Ke tempat sujud. Lalu kita ya ingat ya, saya akan sebutkan bacaan-bacaannya, saya keraskan bacaan-bacaannya, bukan berarti ini disunahkan dikeraskan, sebatas untuk belajar. Ya. Kita ucapkan Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadhu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Allahu akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Sebagian ulama, Pak, ya, menjadikan takbir antara istirahat dan berdiri itu satu saja. Ya. Allahu akbar. Kemudian kita bangkit tanpa takbir lagi. Atau kita duduk istirahat tanpa takbir. Kemudian kita bangkit berucap Allahu akbar. Dan perhatikan Bapak ya, tadi yang saya belum sampaikan bahwa disunahkan ketika bangkit itu menggenggamkan jari seperti ini. Karena dalam riwayat Nasa'i bahwa Rasulullah SAW ya'jinu fis shalah. Ia melakukan seperti mengadon roti dalam sholat. Seperti ini. Allahu akbar. Kembali ya. Seperti di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian Pak ya, ketika meletakkan tangan, boleh meletakkan seperti ini atau di atas paha seperti ini. Boleh kedua-duanya. Allahu akbar. Ya, kita ucapkan lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Lalu kemudian kita tahiyat at-tahiyyatu lillah. Dalam menggerak-gerakkan, kata Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini itu tidak seperti ini. Tapi kita cukup gerakan sedikit saja. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu 'alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kemudian ketika tahiyat, dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW tidak lebih dari ujung jari. Jadi ketika tahiyat, mata kita ya pandangannya tidak melebihi ujung jari. Ya. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu ya, setelah doa kita selesai kita ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mengangkat tangan disunahkan pada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku kita angkat tangan. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku kita angkat tangan. Yang keempat ketika bangkit dari 2 rakaat, ya, kita pun angkat tangan. Namun terjadi ikhtilaf para ulama mengenai mengangkat tangan ketika 2 rakaat itu kapan. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa mengangkat tangan kita itu ketika sudah berdiri. Ya, berdiri lalu
mengangkat tangan ini. Sebagian ulama mengatakan ketika kita masih duduk istirahat, duduk ya kita mau naik, ya kita angkat tangan Allahu Akbar lalu naik. Ini memang terjadi ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Namun ya dalam satu riwayat Rasulullah SAW juga disebutkan bahwa beliau apabila mau sujud angkat tangan. Beliau apabila mau sujud beliau mengangkat tangan dalam riwayat ya Al-Hakim seingat saya atau Tabrani dan sanadnya sahih. Dan dalam satu riwayat yang lain terkadang Rasulullah mengangkat tangan di setiap gerakan. Setiap perpindahan gerakan kita angkat tangan. Kita mau sujud angkat tangan, duduk di antara dua sujud angkat tangan, mau sujud lagi angkat tangan. Dan riwayat ini sahih dan itu sunnah dilakukan sekali-kali. Untuk pertama kali kita untuk sholat itu niat Pak. Nah niat itu kalau kita misalkan sudah terbiasa membacanya gimana Pak Ustaz? Sudah terbiasa bacanya. Iya. Itu maksudnya seperti apa? Artinya mengalir sendiri tanpa kita ini gitu kan. Iya. Otomatis. Pertama Pak, sudah saya sebutkan tadi bahwa melafadzkan niat itu adalah perkara yang tidak didasarkan pada dalil. Hatta ya para pentolan mazhab Syafi'i sendiri mengingkari. Seperti Imam Asy-Syirazi dalam kitab beliau ya Al-Muhadzab, di mana beliau mengatakan wa ba'dhu ashabina man yara bi istihbabi talaffuz bil niyyah wa laysa bi syai'. Sebagian teman-teman kami dari mazhab Syafi'i ada yang berpendapat disunahkan melafadzkan niat. Namun ini pendapat yang tidak ada apa-apanya kata beliau. Wali anna niyyah mahal wal qalbu, juga dikarenakan niat itu tempatnya di. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah perkataan Asy-Syirazi ini mengatakan bahwa asal muasal terajib ya melafadzkan niat itu dari seorang ya salah satu ulama mazhab Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Dia memahami perkataan Imam Syafi'i dalam di mana Al-Imam Syafi'i dalam Al-Um mengatakan begini, walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nut. Ya tidak sama dengan salat karena salat itu niatnya harus diucapkan katanya. Nah, difahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi maksudnya mengucapkan niat. Namun ditepis oleh Imam Nawawi bahwa ini salah pemahaman seperti ini. Yang benar adalah maksud Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat tapi mengucapkan takbiratul ihram. Makanya ya kalau kita perhatikan ya pentolan-pentolan mazhab Syafi'i yang terdahulu seperti Asy-Syirazi, Imam Nawawi, Ar-Rafi'i justru malah mengingkari mengucapkan melafadzkan niat. Iya. Dan itu kalau kita lihat dalilnya memang tidak ada sama sekali. Ya, maka dari itu kita coba Pak biasakan untuk tidak melafadzkan niat. Tapi kalau memang mengalir sendiri lupa ya namanya lupa gimana? Iya. Allah memaafkan seseorang yang melakukan karena lupa dan tidak sengaja. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai berdiri. Berdiri itu disunahkan kakinya lurus atau begini Pak? Memang tidak ada keterangan yang saya dapatkan Pak. Cuman ya karena Rasulullah mengatakan hendaklah menghadap kiblat. Dalam riwayat mengatakan fastaqbil kiblat, hadapkan ke kiblat, maka ya kalau bisa semua anggota badan kita menghadap ke kiblat. Dan yang kedua mengenai Al-Fatihah Ustaz. Al-Fatihah itu untuk yang salat yang Al-Fatihah tidak kan, makmum itu ikut membaca Al-Fatihah atau tidak? Dan untuk yang salatnya yang disyirikkan itu apabila dalam kondisinya misalnya imam bacanya cepat sekali dan makmum belum sempat selesai baca Al-Fatihah terus sudah rukuk, itu apakah sah atau tidak? Terjadi ikhtilaf para ulama apakah makmum wajib aja baca Al-Fatihah apa enggak. Ini ikhtilaf masyhur sekali. Imam Syafi'i mengatakan wajib berdasarkan keumuman hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Dan hadis ini umum berlaku buat imam maupun makmum. Ya juga berdasarkan riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah pernah salat subuh lalu para sahabat membaca di belakang imam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kalian membaca di belakang imam?
Ya, la taqra'u illa bi Fatihil kitab. Jangan kalian baca kecuali Fatihah saja. Ya. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat makmum diam kalau jahar. Berdasarkan ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam, kata Imam Ahmad. Ayat ini turun mengenai bacaan di belakang imam dengan ijma' para ulama. Iya. Atas dasar ini kata Imam Ahmad, kalau untuk sholat jahar maka diam. Dan juga berdasarkan riwayat fantahan nasu an qira'ah khalfal imam, orang-orang pun diam, berhenti dari membaca di belakang imam. Iya. Demikian pula sabda Rasulullah SAW dalam satu riwayat, wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca, maksudnya dikeraskan, maka diamlah kalian. Iya. Dan ini yang pendapat yang saya contoh kepadanya. Adapun kalau imamnya sedang sir, maka kita pun ikut membaca. Demikian pula orang yang terlalu jauh dari imam karena tidak terdengar bacaan imam, maka tetap dia pun diwajibkan untuk membaca. Iya. Allahu a'lam. Kemudian kalau kita ketinggalan di sholat sir, imam kok baca Al-Fatihah cepet banget, nggak tahu gimana cara bacanya, gitu kan? Kita baru Malik Yaumiddin, imam sudah Allahu Akbar. Bagaimana ini keadaannya? Ya, ikhtilaf juga para ulama dalam hal ini. Sebagian mengatakan tetap makmum wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya. Ya. Kenapa? Karena makmum pun tetap wajib baca Al-Fatihah. Sebagian mengatakan tidak, makmum hendaknya mengikuti imam karena adanya larangan mengikuti imam. Sedangkan larangan kalau bertemu dengan pembolehan, maka lebih didahulukan larangan, kata mereka. Tetap ikut imam. Karena kalau misalnya kita ikut imam, sebetulnya bacaan kita sudah ditanggung oleh imam. Sebagaimana ini dalam hadis bahwa bacaan imam ditanggung oleh makmum, ditanggung oleh imam. Namun dari riwayat ini terjadi ikhtilaf para orang tentang kesahihannya. Namun Syekh Al-Albani lebih condong mengatakan bahwa hadis itu hasan. Allahu a'lam. Nah, ini Bapak sekalian, terjadi ikhtilaf. Tapi kalau kita upayakan tidak terlambat dari imam dan kita baca cepat sedikit, kemudian kita ruku, itu lebih baik. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan amin dan pengucapannya, mendapatkan hadis kalau nggak salah dari Abu Hurairah, "Idza ammanal imam fa aminu." Iya. Kalau secara bahasa amanah fil madi. Betul. Jadi imam dulu, baru kemudian aminu, baru kemudian makmum. Kemudian sementara ada hadis yang lain, idza qala imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Dan yang pertama hadis yang pertama tadi, apakah bolehkan sesuai dengan gramatikal bahasa Arab? Jadi imam dulu, kemudian baru kemudian imam. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan banyaknya doa istiftitah. Dan kalau saya pernah lihat di Syarah Bulughul Maram Ibanatul Ahkam, di situ hadis-hadisnya ada yang mauquf dan dhaif bahkan ya. Nah, sementara kita dianjurkan untuk yang sahih dan sahih. Mohon penjelasan dari Ustaz. Doa istiftah pertama tentang masalah hadis idza ammanal imamu fa aminu. Memang secara tata bahasa Arab, amanah di situ adalah fi'il madhi yang mengharuskan bahwasannya hendaknya apabila imam telah amin, maka baru ucapkan makmum amin. Namun Pak, kalau kita perhatikan kelanjutan ayat itu, hadis tersebut akan sangat bertabrakan dengan pemahaman seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan fa'innahu, setelah itu Rasulullah sabda fa'innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang aminnya sepakat dengan aminnya imam, maka malaikat, maka akan diampuni dosanya. Kalau ternyata imam dulu baru makmum, kasihan dong salah satunya nggak sepakat dengan imam.
Sementara Rasulullah mengatakan siapa yang aminnya sepakat dengan imam, maka akan diampuni dosanya. Yang kedua, bahwa fi'il madhi dalam bahasa Arab itu terkadang mempunyai makna akan. Iya. Dan tentunya dalam memahami hadis ini pun juga harus kita lihat pemahaman hadis-hadis yang lainnya. Maka dari itu pendapat yang memang ada sebagian ulama yang mengatakan demikian, Pak. Tapi pendapat jumhur mengatakan bahwa hendaknya imam dan makmum itu berbarengan. Tapi upayakan imam dulu mengucapkan A, baru makmum mengikuti. Iya. Supaya apa? Supaya antara imam dan makmum ada yang sepakat dengan malaikat sehingga mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua, apa tadi? Lupa. Doa istiftah. Sebetulnya doa-doa istiftah yang sahih itu banyak, Pak ya. Saya ingin bacakan beberapa doa istiftah yang sahih ya. Yang pertama yaitu ya yang masyhur yaitu Allahumma rabb da'wa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta ya bainal masyriqi wal maghribi. Ya. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Ya, bisa juga Bapak baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Bisa juga Bapak membaca ya apa namanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Itu beberapa yang sahih demikian. Kalau ada yang panjang-panjangnya, Pak. Di wajah tuh Bapak kalau mau lihat yang riwayat yang sahih, silakan dirujuk sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau di situ menyebutkan yang sahih-sahihnya. Jadi kita bisa mencukupkan diri dengan yang sahih-sahih. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai saat rukuk, saat tangan itu kan tadi tidak lurus melengkung seperti busur panah. Iya. Bagaimana dengan kaki? Apakah lurus atau melengkung? Oh iya, Karena ada kaki beberapa- lurus, Pak. Kaki tetap keadaan karena tidak ada riwayat bahwa kaki itu dilengkungkan. Jadi kaki tetap lurus ya? Betul. Kembalikan dari tangan. Betul. Begitu juga kalau misalnya baca tahiyat, apakah dari awal atau di tengah-tengah? Ini kan banyak kita lihat orang di tengah-tengah baru mulai isyaratnya, Iya. atau dari awal mulai tahiyatulnya. Saya belum menemukan riwayat, Pak ya, bahwa Rasulullah SAW apa namanya berisyarat itu ketika asyhadu an la ilaha illallah. Iya, kecuali dalil yang umum bahwa Rasulullah SAW kalau bersyahadat mengucapkan ya secara umum. Iya. Akan tetapi kalau kita perhatikan bentuk daripada penyebutan isyarat, iya, itu berbentuk fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab tufidul istimrariyah, menunjukkan kepada terus menerus. Maka dari itu, ya pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa ya isyarat itu dari awal tahiyat sampai akhir tahiyat. Ya. Allahu a'lam. Mungkin kalau Bapak ada yang pernah menemukan hadis bahwa Rasulullah kalau apabila sampai asyhadu alla ilaha illallah baru apa? Syarat silakan dibawakan, saya belum menemukannya. Silakan. Terkait ini dengan banyak hadis, kemudian apa istilahnya thariqatul jami istilahnya. Jadi ketika tadi misalkan dalam doa bangun setelah sujud itu ada Rabbighfirli, Allahumma ghfirli. Jadi itu semuanya selagi sahih boleh diamalkan. Iya, artinya kita boleh amalkan terkadang yang ini, terkadang yang itu, begitu. Nah, terus kemudian terkait dengan tasyahud itu kan dari madhab Ustaz. Pas Imam Syafi'i pas asyhadu an la ilaha illallah, Imam Maliki simalan wayaminan gitu ya, kiri dan kanan. Nah itu bagi kita boleh nggak itu untuk mengikuti
apa yang ijtihad daripada ulama mazhab? Iya. Pertama bahwa ijtihad selama berdasarkan kepada dalil tidak masalah, selama alasannya kuat, ya, alasannya bisa diterima secara kaidah syariah maupun juga dari sisi bahasa Arab, nggak masalah. Karena memang dalam masalah menggerakkan jari tidak ada keterangan. Iya, dalam masalah menggerakkan jari tidak ada keterangan apakah harus begini, kanan kiri, atau seperti ini, atas bawah. Iya. Tidak ada keterangan sama sekali. Makanya memang sebagian dari mazhab Maliki ada yang mengatakan begini. Iya. Ada yang mengatakan begini. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada kebiasaan. Bahwa kalau kita berisyarat biasanya pasti begini, nggak mungkin jarang orang seperti ini, Pak. Iya. Ya, sebab nanti orang akan berkata gimana kalau muter-muter begitu mempermainkan. Tentu tidak bisa. Jelas Pak, yang kita lihat dari sisi alasan, hujahnya. Kita lihat hujahnya dalam masalah ini. Kalau memang ternyata hujahnya sahih dalam masalah yang kita terima. Tapi kalau hujahnya, dalilnya tidak benar, tidak sahih, tentu kita ambil yang dalilnya sahih. Iya. Allahu a'lam. Keterangan atau riwayat-riwayat terhadap praktek sholat yang ada di masjid, ada pendamping imam gitu. Biasanya setelah imam membaca, Allahu Akbar. Ini Pak ya, dahulu di zaman Rasul itu karena tidak ada speaker, sehingga ya yang di belakang tidak mendengar. Ya, memang ada satu riwayat bahwa Rasulullah menyuruh Bilal untuk memperdengarkan takbir. Ya, namun sebagian ulama menganggap bahwa riwayat itu lemah, karena kewajiban makmum adalah mengikuti makmum yang ada di depannya. Ya, namun ya kalau pun dikatakan bahwa itu hadisnya sahih, itu karena keadaannya karena tidak ada speaker. Tidak ada yang bisa mendengar di belakang karena jauhnya, terutama wanita. Wanita karena jauh, ya di belakang tidak mendengar apa-apa. Akhirnya dibutuhkanlah orang untuk memperdengarkan suara. Sekarang ada speaker, sudah hilang ilatnya, Bang. Karena ilat tujuan daripada seperti itu memperdengarkan suara. Sedangkan dengan adanya speaker, orang semua dengar, sampai ke belakang pun juga dengar. Sehingga karena tidak ilatnya sudah hilang, dan kaidah usul fikih berkata apa? Ya, al-illatu yaduru ma'a illat hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Kalau ilat ada maka hukum ada, kalau ilat tidak ada hukum pun tidak ada. Maka pada waktu itu ya karena ilatnya sudah hilang, hukum pun juga hilang. Makanya yang dilakukan di Masjid Nabawi, di masjid ini itu sebetulnya diingkari oleh para ulama di sana. Saya sendiri ya pernah mendengar Syekh Abdul Muhsin yang mengingkari perbuatan seperti itu. Tapi gimana lagi karena itu sudah keputusan pemerintah ya di Saudi. Allahu a'lam. Apabila bacaan pada saat rukuk atau pada sujud, apakah digunakan untuk sujud? Tertukar dengan sujud. Baik. Harusnya subhana rabbiyal azim di subhana rabbiyal a'la karena ngelamun gitu ya. Pertama Bapak ya bahwa Rasulullah bersabda likulli sahwin sajadatan. Setiap lupa itu ya ada 2 sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu ya disunnah hukumnya sesuai dengan yang ditinggalkan hukumnya apa. Kalau yang ditinggalkan itu hukumnya wajib, maka sujud sahwi wajib. Kalau yang ditinggalkan itu hukumnya sunnah, maka sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya, seperti misalnya membaca subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim, itu hukumnya sunnah. Maka kalau Bapak mau sujud sahwi tidak apa-apa, sunnah. Kalaupun tidak sujud sahwi pun tidak berdosa. Kenapa? Karena ya yang saya contoh kepadanya pendapat jumhur bahwa ya bacaan-bacaan dalam sholat, dalam ruku, dalam sujud itu hukumnya sunnah saja. Allahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa makmum
itu harus mengikuti imam ya. Nah, untuk sholat subuh ini kan ada dua posisi. Yang imam itu baca kunut ke tangan ya. Kemudian sebagai makmum ini apakah mengikuti seperti itu, seperti imam itu? Iya. Tentang kunut subuh Bapak sekalian, memang terjadi ikhtilaf besar dalam hal ini. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah, sementara 3 ulama ya yang lain dari pendapat jumhur mengatakan tidak sunnah, tidak disyariatkan bahkan. Kenapa? Karena riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal dunia, riwayat yang lemah, berasal dari riwayat Abu Ja'far Ar-Razi, dan dia seorang perawi yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Demikian pula hadis Anas yang menyebutkan bahwa Rasulullah kunut subuh, ya itu pun adalah hadis yang telah mansukh berdasarkan riwayat yang lain, bahwa Anas mengatakan dahulu Rasulullah sujud kunut selama sebulan lamanya, kemudian setelah itu beliau tinggalkan. Dan juga dikarenakan Bapak sekalian, dibedakan antara kunut biasanya Rasulullah kalau kunut nazilah itu setelah ruku. Tapi kalau selain kunut nazilah beliau laksanakan sebelum ruku. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis Anas itu beliau kunutnya setelah ruku, dan itu tampak sekali bahwa itu kunut nazilah. Makanya Imam Bukhari membawakan hadis Anas itu dengan membawakan hadis riwayat yang lain, seakan beliau mengisyaratkan bahwa itu sudah dimansukh. Sehingga tidak ada hujah yang kuat dalam masalah ini yang saya pandang. Maka dari itu masalah kunut subuh ini tidak disyariatkan. Namun jumhur ulama yang mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh ikhtilaf ketika kalau kita sholat di belakang imam yang kunut. Terlebih pendapat Abu Hanifah tegas mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Kalau Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Berdasarkan hadis Abu Malik Al-Asy'ari dari ayahnya, ia bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Apakah mereka dahulu sholat kunut subuh?" Kata ayahnya, "Hai anakku, itu semua diadakan." Berdasarkan riwayat ini Abu Hanifah mengatakan kunut subuh hukumnya bid'ah. Nah, sekarang terjadi ikhtilaf. Apakah kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, kita tetap mengangkat tangan atau tidak? Kebanyakan ulama di jumhur dari jumhur maksudnya begitu, mengatakan bahwa tetap kita ikut mengangkat tangan. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dan demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, demikian pula masyayikh yang banyak. Mereka berdalil dengan kisah Ibnu Mas'ud. Waktu itu Ibnu Mas'ud mengingkari Utsman bin Affan yang sholat zuhur secara sempurna di Mina. Tapi kemudian Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman secara sempurna. Tetap ikut Utsman bin Affan. Padahal itu perbuatan yang diingkari oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Ketika ditanya kepada Ibnu Mas'ud, kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr, karena menyelisih imam itu buruk, tidak baik. Dikhawatirkan akan timbul fitnah nantinya. Maka di sini mereka mengatakan itu menunjukkan kita tetap ikut. Sementara sebagian mereka mengatakan alasan Ibnu Mas'ud ikut Utsman itu kalau dikhawatirkan timbul fitnah. Berarti di sini masalahnya kalau ada fitnah atau tidak. Kalau memang dikhawatirkan timbul fitnah, maka pada waktu itu ikut. Kalau tidak, maka tidak perlu ikut. Mereka juga yang mengatakan ikut berdasarkan keumuman hadis, inna maju'ilat imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya sudah, kita ikuti saja pokoknya. Masalah itu kalau ternyata salah imam, imam yang menanggung dosa. Sebenarnya dalam riwayat Abu Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kalian. Kalau sholat mereka benar, para imam itu benar, maka makmum dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau sholat imamnya salah, maka makmum dapat pahala, dan imamnya menanggung dosa. Yang jelas Allah alam Bapak, kita lihat situasi dan kondisinya tentunya dalam masalah ini. Allah alam.
Inilah Bapak, ya masalahnya Allahumma dini fiman hadait itu kunut yang Rasul ajarkan di kunut witir. Dalam riwayat Abu Daud dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah mengajarkan aku doa kunut witir sebagaimana beliau mengajarkan aku Al-Quran. Allahumma dini fiman hadait wa'afini fiman afait. Tapi oleh kaum muslimin dibaca itu untuk kunut subuh. Kalau istilahnya listrik Pak konslet, Pak salah sambung. Ya, harusnya di kunut witir, malah di kunut subuh dibacanya. Allahu a'lam bishawab. Yang dilafazkan itu sampai terdengar sendiri atau cukup bergerak lihat? Kapan itu Pak? Misalnya takbiratul ihram. Iya. Kalau untuk imam jelas diperdengarkan ke orang. Kalau untuk makmum cukup ya, tidak perlu kita mengganggu teman kita di belakang. Sebab kalau makmum semuanya ikut juga, wah rame. Iya. Tep, masih tidak ada? Masih tidak ada. Masih ada? Wah, kemana-mana nih pertanyaannya ini. Tergantung kita berenangnya ngapain dulu, Pak. Ya kalau berenangnya tujuannya lillah, apa fisabilillah, untuk melatih badan kita dan juga melaksanakan sabda Rasulullah supaya mengajarkan anak-anaknya berenang, ya, maka itu fisabilillah. Kalau memang kita berenangnya di jalan Allah, ya maka kita mati fisabilillah. Tapi kalau berenangnya di tempat umum, situ perempuan campur, senang-senang, mati, aduh, itu namanya maksiat. Ya, tergantung niat kita pada waktu itu gimana. Memang betul ada hadisnya, ya, orang yang mati dalam keadaan tenggelam, syahid. Ada yang terkena bangunan, reruntuhan, syahid. Tapi dilihat keadaan dia. Nah kalau dia lagi berzina kemudian gempa tertimpa bangunan, apa mati syahid juga kan enggak. Iya. Segera cukup sampai di sini, kita tutup. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.